Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sampai dengan hari ini, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada akhirnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW, yang semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Amin. Oke, pada hari ini saya akan membahas, nggak tahu ya, ini mungkin hal baru bagi saya atau bagi teman-teman juga. Jadi hari ini kita akan membahas tentang grit. Udah ada yang pernah dengar belum sebelumnya? Grit. G-R-E-A-T. No. G-R-I-T. Oh, enggak, aku belum pernah. Ya, jadi saya sendiri juga baru sih, baru beberapa kapan ya, mungkin beberapa bulan yang lalu tahu tentang hal ini gitu. Terus akhirnya coba memperdalam lagi. Bahkan pada awal itu saya kira grit ini adalah sebuah kesingkatan gitu ya, soalnya terdiri dari 4 huruf, biasanya kayak gitu tuh singkatan gitu, tapi ternyata bukan. Walaupun ada beberapa orang yang kayak coba buat biar itu lebih jelas, akhirnya dijadikan itu tuh sebagai sebuah singkatan gitu. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah singkatan gitu. Terus sebenarnya saya juga belum nemuin siapa yang benar-benar ngawalin istilah ini atau siapa yang menemukannya, yang mencetusnya itu siapa. Tapi di sini saya akan menjelaskan dari referensi yang saya dapat itu, orang-orang kebanyakan ngebahas ini berdasarkan atas sebuah buku yang judulnya itu Grit itu sendiri gitu. Jadi judul bukunya adalah Grit gitu. Terus tadi ya, Grit ini bukan G-R-E-A-T tapi G-R-I-T gitu. Oke, jadi buku ini ditulis pada tahun 2017 oleh seorang psikolog namanya Angela Duckworth. Buku ini membahas mengenai rahasia pencapaian seseorang dalam hidup, di mana ternyata pencapaian itu bukan berasal dari bakat, namun berasal dari gabungan passion sama kegigihan. Jadi gabungan antara keinginan atau kecenderungan kita terhadap sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang mungkin kita anggap penting, dan kegigihan kita terhadap suatu hal tersebut. Bahkan dalam buku ini tuh ditegaskan bahwasanya apa yang kita capai di masa depan itu lebih tergantung pada passion dan daya juang kita dibandingkan dengan bakat kita. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget keterampilan yang nggak dimiliki oleh seseorang itu bukan karena dia bisa dan nggak bisa, tapi karena dia sudah berusaha dan belum berusaha. Jadi ada hal menarik di sini, di mana buku ini tuh cukup bertolak belakang ya dengan sistem pendidikan di negara kita ini. Jadi di negara kita yang dimana pendidikannya itu sejak pertama kali masuk sekolah kita tuh udah di pressure, udah ditekan sama hal-hal yang berfokus pada hasil, pada nilai, ranking dan sebagainya gitu. Hal-hal yang cenderung berfokus pada bakat, pada bisa dan tidak bisanya seseorang murid mencapai sesuatu gitu. Jadi mereka yang cenderung punya nilai bagus, punya ranking yang tinggi di kelas, punya IQ yang tinggi, pasti mereka akan lebih dihargai di sekolah. Sedangkan dalam buku ini, penulis melakukan beberapa penelitian di mana ia menemukan salah satu karakteristik yang muncul sebagai faktor keberhasilan yang sangat signifikan dari kesuksesan dan kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan. Karakteristik yang signifikan ini bukanlah kecerdasan sosial, bukan kekuatan fisik, bukan penampilan, atau bahkan tingginya nilai IQ yang dimiliki. Jadi, penulis buku ini tuh ngelakuin beberapa penelitian di berbagai lingkup yang cukup variatif ya. Di sini tuh ada 4 lingkup. Yang pertama itu dari
lingkup sales di perusahaan, kemudian peserta lomba spelling bee, itu tuh peserta lomba spelling ngeja bahasa Inggris, terus di lingkup mahasiswa di berbagai universitas ternama di Amerika, juga di lingkup sekolah militer gitu. Nah, dalam penelitian atau riset ini, penulis itu ngelakuin riset terhadap orang-orang yang hilang, bubar, atau nyerah atau keluar dari lingkup-lingkup tersebut dengan orang-orang yang tetap bertahan dan akhirnya mencapai keberhasilan dalam lingkup mereka masing-masing. Nah, yang ngebedain di sini, yang ngebedain orang-orang yang nyerah di tengah jalan atau bahkan di awal jalan sama orang-orang yang tetap bertahan hingga pada akhirnya berhasil itu adalah grit gitu. Jadi sebuah karakteristik yang ditemukan penulis sebagai faktor keberhasilan yang sangat signifikan dari kesuksesan dan kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan. Bukan bakat, bukan talenta, bukan tingkat pendidikan, lingkungan, bahkan warisan gitu. Ya, mendekati itu. Gitu. Jadi kita mungkin mulai bahas ya apa itu grit yang sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah saya sebutkan di awal tadi sekilas ya, di mana pencapaian seseorang dalam hidup itu bukan berasal dari bakat, namun berasal dari gabungan passion dan kegigihan. Nah, gabungan dari mana passion dan kegigihan ini dinamakan grit gitu. Gabungan antara kecenderungan kita terhadap suatu hal yang kita sukai dengan daya juang kita untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Nah, orang yang punya grit yang tinggi itu biasanya mampu mempertahankan semangat dan motivasinya secara jangka panjang meskipun menghadapi berbagai macam kegagalan dan kesulitan gitu. Jadi sebenarnya grit ini adalah salah satu sifat yang ada dalam diri setiap manusia. Jadi setiap kita tuh punya grit, cuman beda-beda tingkatannya gitu. Nah, mereka yang punya grit yang tinggi ini biasanya mereka lebih mampu bertahan, lebih mampu mempertahankan semangatnya, mempertahankan motivasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun mereka harus melewati berbagai macam rintangan, tantangan, kesulitan, bahkan kegagalan gitu. Nah, sebenarnya di sini saya jadi ingat ini ya. Secara nggak langsung grit ini tuh sebenarnya udah dicontohin sama Rasulullah, sama sahabat-sahabatnya, pokoknya sama kisah-kisah yang udah dicontohin banyak lah dalam Al-Quran. Tapi mungkin sayangnya di sini banyak hal-hal yang kayak grit ini, hal-hal yang berbau self improvement yang sayangnya itu diangkat sama orang asing gitu ya, sama orang ya pokoknya orang-orang di luar Islam, orang-orang di gitulah di daerah Eropa gitu. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang berbau self improvement itu banyak lebih dulu dicontohin sama orang-orang muslim gitu, sama Rasulullah dan sahabat-sahabatnya gitu. Cuman mungkin di sini masih kebanyakan cerita-cerita Rasulullah itu lebih diangkat kepada sejarah gitu daripada apa ya, kayak dikaitkan dengan self improvementnya gitu. Gitu. Jadi kebanyakan masih banyak orang-orang yang nulis buku self improvement itu ya berdasarkan teori-teori mereka sendiri atau berdasarkan dengan pengalaman mereka. Masih jarang banget yang mulai ngaitin self improvement itu dengan kisah-kisah Rasulullah gitu. Padahal ini tuh bener-bener dicontohin banget sama Rasulullah. Gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup panjang sebenarnya bahasan tentang grit ini, tapi karena keterbatasan waktu, jadi insya Allah akan saya lanjutkan kembali di kesempatan berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.